Long story short, aku keramas, aku lagi kayak lagi shampooan gitu, masih ada busa-busa di wajah aku. Tiba-tiba aku ngerasa merinding. Tiba-tiba, nih aku aja juga merinding. Tiba-tiba aku merasa kayak ada yang antara ikut nyanyi atau nangis gitu. Suara itu jauh banget. Dan itu suara cewek yang kalau suara itu kalau terdengar jauh berarti sosok yang mengeluarkan suara itu dekat. Dan kalau suara itu dekat dan jelas dan sangat nyaring gitu, berarti sosok itu jauh dari kita. Welcome back my YouTube channel. Balik lagi dengan aku Rizzy. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Nah, di video kali ini sedikit berbeda karena dari judulnya kalian juga pasti tahu. Karena di video-video biasa-biasanya di YouTube channel aku selalu nge-review mengenai skincare ataupun produk-produk yang bisa digunakan secara hanes gitu ya. Kali ini aku mau cerita atau temanya sedikit berbeda, sedikit horor gitu ya. Nah, aku tuh mau memberikan sesuatu yang difference atau temanya tuh berbeda-beda di YouTube channel aku biar nggak boring juga. Nah, walaupun memang YouTube channel aku belum yang gimana-gimana banget, masih kecil banget, tapi nggak apa-apa ya, aku sharing-sharing mengenai pengalaman aku secara pribadi yang aku alamin mengenai seputar hal-hal supranatural ataupun yang memang sedikit mistis. Nah, kita langsung aja guys. Tidak berlama-lama untuk mempersingkat waktu, check it out. Di sini kalian percaya nggak sih kalau misalnya kita datang ke suatu tempat hal yang baru, ke tempat yang baru, itu biasanya ada sesuatu yang meng-welcomein kalian atau yang ingin berkenalan sama kalian, dan biasanya orang-orang yang sensitif ataupun yang punya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh yang maha kuasa itu bisa merasakan ataupun bisa mengetahui ataupun juga bisa langsung melihat. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Apakah kalian percaya kalau kalian datang ke suatu tempat yang baru, kalian pasti ada sesuatu yang mau welcomein kalian ataupun yang mau berkenalan sama kalian? Coba tulis. Oke guys, secara pribadi sebenarnya aku tuh percaya banget mengenai adanya makhluk lain atau makhluk tak kasat mata selain kita manusia gitu. Karena kalau kita tuh hidup secara berdampingan dan tidak dipungkiri bahwa kadang-kadang kita itu bisa bergesek energi sama mereka gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau banyak banget makhluk-makhluk yang iseng yang memang pengen menunjukkan eksistensinya mereka gitu, kalau gue ada loh gitu. Nah, jadi sebenarnya ini pengalaman aku nih udah cukup lama, mungkin udah hampir sekitar 9 tahunan atau 9 atau 8 tahunan gitu ya. Nah, secara aku tuh sebagai flight attendant atau pramugari, jadi memang dituntut sering bepergian kemana-mana, tidak pulang dan menginap ke hotel di suatu kota ataupun suatu negara. Nah, banyak banget pengalaman-pengalaman yang mungkin sedikit bikin merinding dari pengalaman aku secara pribadi. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa aku tuh sedikit sensitif, jadi aku tuh bisa merasakan mereka ataupun juga bukan merasakan, atau mereka yang seneng banget kayak ngeganggu gitu. Aku juga nggak ngerti sebenarnya, honestly juga nggak mau juga gitu, karena terkadang tuh bikin parno gitu ya. Nah, jadi long story short, aku tuh pada saat itu bertugas lagi penerbangan di domestik, jadi dan dimana aku tuh akan beristirahat di kota Palembang guys.
Nah, pada saat itu aku memang dapat schedule sekitar 3 harian. Jadi dan salah satu dari schedule aku itu aku harus bermalam di Palembang. Nah, tapi disclaimer dulu, aku sekarang ini tahun 2024 ini aku nggak tahu kalau misalnya company aku itu masih menginap di hotel yang sama atau sudah berbeda, karena aku nggak tahu yang pastinya ini masih di hotel yang sama apa enggak. Nah, terus singkatnya, jadi pada saat schedule itu aku bermalam di Palembang, dan memang itu schedule-nya memang aku sampai hotel itu udah malam banget, sekitar jam 10 malam. Nah, singkat cerita kita udah dapat kamar. Nah, tapi berhubung karena memang ceweknya ganjil, jadi mau nggak mau itu harus ada satu yang single, dan berhubung juga aku paling senior dan yang lainnya pada nggak berani sendiri, ya udah aku mau nggak mau aku harus sendiri gitu. Dan sebenarnya aku juga bukan tipe yang sepenakut itu, nggak sama sekali. Jadi aku tuh berusaha, aku tuh mungkin bisa merasakan hal-hal yang mungkin gak enak nih di suatu tempat ataupun di suatu ruangan, tapi memang aku nggak terlalu mau ngegubris banget, karena aku yakin semakin dia mengetahui kita takut, dia tuh semakin jahil. Jadi aku berusaha kayak ya udah gitu, kita masing-masing aja gitu guys. Long story short, kita udah check in, terus bersiap-siap masuk ke kamar. Nah, dan pas banget memang kondisi hotelnya itu tuh kamarnya itu bukan di dalam satu ruangan yang kayak biasa kita kayak di gedung terus kayak masuk ke lorong, masuk ya udah ini masih di dalam ruangan. Kalau yang hotel kali ini memang sebenarnya hotelnya aku akuin cukup bagus gitu guys, cukup bagus. Nah, tapi memang dia itu kamarnya itu kayak ruangannya itu berada di luar, paham gak sih? Jadi kayak di luar ruangan, tapi kayak ada kamar. Kalau dibilang bungalow nggak kayak bungalow, jadi kayak memang bener-bener masih nyatu ke gedungnya, itu masih nyatu ke gedung utama, tapi memang kayak seolah-olah kita kayak jalan, tapi di samping kanan itu kayak pemandangan ataupun ya taman dan lain-lain gitu, tapi kamarnya itu kayak ada satu gitu. Nah, jadi nggak tahu kenapa memang pas banget bertepatan aku tuh di kamar yang bukan bersebelahan sama kru-kru aku. Memang walaupun berdekatan tapi nggak bersebelahan, dan aku nggak tahu apakah di kamar sebelah ini. Jadi kayak memang begitu kayak ada jembatan nih, kita jalan terus habis itu ke kamar itu tuh kayak ada jembatan dikit gitu guys. Kalian tahu ya, kayak misalnya ada jembatan tapi bercabang-cabang, dan cabangnya itu menyatukan kalian ke kamar gitu. Nah, di dalam satu jembatan untuk yang bercabang itu ada 2 kamar yang berhadapan. Jadi untuk kalian tuh hadap-hadapan sama si kamar yang sebelah gitu. Nah, pas banget memang biasanya itu kalau kita as a crew kita biasanya di samping-sampingin gitu, yang berdampingan biar supaya dekat gitu kan akses-aksesnya sama rekan kerja dan lain-lain. Nah, tapi nggak tahu kenapa, memang mungkin karena ganjil juga, jadi aku dapat yang memang bukan bersebelahan sama rekan kerja aku. Nah, sebenarnya aku juga nggak tahu itu di sebelah itu apakah ada orang yang menghuni apa enggak gitu atau kosong. Jadi ya udah gitu, aku bodo amat, dan memang di sana tuh nggak kepikiran apa-apa karena memang udah capek banget ya beraktivitas dari pagi sampai malam, dan memang pengennya buru-buru tidur aja, istirahat, jadi nggak mikirin yang aneh-aneh. Nah, begitu masuk, nah aku tuh sebenarnya punya kebiasaan, apapun aku mau secapek apapun dan aku mau landing jam berapapun ataupun dari manapun, walaupun aku bukan terbang, aku mau dari keluar dari main segala macam, mau jam berapapun, aku sebelum naik ke kasur aku tuh harus mandi gitu. Aku nggak bisa banget yang tidur dalam keadaan ngerasa kotor gitu ya. Aku langsung bersiap-siap untuk membersihkan diri. Sebelum membersihkan diri ya seperti biasanya aku masukin laundry dan lain-lain. Terus habis itu aku bersihin makeup. Nah, jadi pas banget bertepatan aku jam 11 malam, aku mau mandi ke showernya. Pada saat itu sih sebenarnya aku nggak ada mikir apa-apa, nggak ada mikir macem-macem juga, karena memang ya seperti aku bilang tadi, aku memang mau cepet-cepet aja, mau buru-buru. Aku di situ mau keramas karena aku yakin kalau besok pasti nggak akan keburu deh gitu. Long story short, aku keramas, aku lagi kayak lagi shampooan gitu, masih ada busa-busa di wajah aku.
tiba-tiba aku ngerasa merinding. Yang awalnya aku ngerasa ya nggak ada apa-apa dan aku nggak mikir aneh-aneh gitu, kayak ngerasa merinding gitu. Jadi terus aku mencoba mengabaikan rasa itu karena aku takut, semakin aku mikirin aku semakin takut. Jadi aku mulai kayak nyoba nyanyi gitu ya. Tiba-tiba nih aku aja juga merinding. Tiba-tiba aku merasa kayak ada yang antara ikut nyanyi atau nangis gitu. Tapi kondisinya suara itu jauh banget. Jelas tapi jauh. Kalian bisa bayangin ya, kalian bisa mendengarkan suara itu ada, tapi kondisinya tuh kayak pelan banget gitu. Dan suasananya itu tiba-tiba kayak hening. Paham kan, hening? Jadi kayak walaupun kayak kalian bisa cuman hanya mendengarkan suara air sama suara itu gitu. Dan itu suara cewek yang dan nggak tahu kenapa resenya otaknya gue ini mikirnya, aku pernah baca sesuatu atau dikasih tahu orang kalau suara itu kalau terdengar jauh berarti sosok yang mengeluarkan suara itu dekat. Dan kalau suara itu dekat dan jelas dan sangat nyaring gitu, berarti sosok itu jauh dari kita. Jadi aku mikirnya, aku sampai sekarang aja bener-bener merinding. Kalian bisa ngeliat tuh bener-bener merinding karena itu memang kayak pengalaman sehoror itu. Dan sampai sekarang sebenarnya itu ngefek, tapi aku akan ceritakan di next video ya guys. Aku fokus ke cerita ini dulu. Aku langsung kayak bener-bener yang terdiam, nggak tahu mau gimana, karena nggak mungkin, karena ini udah malam, jam 11 malam. Aku mau keluar kamar aja aku takut karena itu kayak di luar ruangan gitu. Aku mau ke reception, terus mau pindah kamar juga aku juga takut karena aku takutnya malah dapat yang lebih parah dan lain-lain. Terus aku cuman baca-baca ayat, ayat yang bisa aku baca ya baca. Entah bener-bener aku tuh kayak buru-buru cuma ya Allah lindungin aku ya Allah, baca semua ayat kursi dan lain-lain gitu kan. Nah abis itu udah beres-beres, aku cuma bilang udah jangan ganggu aku mau hanya mau istirahat, aku cuma mau numpang istirahat, jangan ganggu aku nggak ganggu kamu. Udah habis itu beres, aku udah selesai dan cepat-cepat keluar dari kamar mandi karena nggak tahu kenapa kayak aku tuh ngerasa lebih serem aja kalau di kamar mandi, karena aku pernah banyak banget cerita-cerita kalau di kamar mandi itu tempatnya mereka gitu kan. Nah jadi aku kayak buru-buru aja cepet. Nah abis itu udah aku coba mengalihkan, itu udah sekitar jam 12 malam. Aku tuh biasanya aku tuh tidur itu nggak bisa yang terang gitu, aku harus matiin lampu. Tapi jujur di sana aku nggak berani matiin lampu karena aku takut tiba-tiba dia tidur di sebelah aku. Karena aku tuh dapet yang king bed atau ya king bed yang luas banget yang itu. Aku takut kalau tiba-tiba di samping aku begitu aku tidur dia ikutan gambar. Aku takut banget, sumpah aku takut banget. Nah aku ngebayanginnya sampai sekarang tuh kayak wow. Nah aku untuk supaya mensiasati supaya biar nggak terlalu luas di samping kanan kiri aku, jadi aku tuh kayak biasanya kan kalau di hotel itu kan ada kayak kursi atau sofa yang memang disediakan untuk guestnya gitu. Nah di situ koper-koper aku taruh di atas di situ. Pokoknya nggak ada kursi yang aku biarin kosong. Jadi aku taruh di tempat-tempat karena aku takut aja kalau malam-malam begitu aku bangun dia duduk nggak lagi ngeliatin aku tidur ya, enggak kan? Aku nggak mau kayak gitu ya. Jadi aku bener-bener taruh barang-barang aku, terus aku tidur bener-bener di tengah kasur. Jadi aku nggak ada yang ke kanan banget atau ke kiri banget, nggak. Aku benar-benar di tengah karena biar supaya maksudnya nggak ngasih space dia gitu, biar supaya nggak ikutan tidur gitu ya. Nah akhirnya aku mencoba tidur sejam 2 jam, nggak bisa. Karena kenapa aku nggak bisa? Aku merasa, jadi kalian paham ya, ini ruangan luas banget, terus di sudut sana ada standing lamp.
Pertama-tama lampunya itu nggak aku matiin total, tapi aku redupin. Jadi aku redupin karena aku memang benar-benar nggak bisa tidur kalau yang terang benderang banget gitu ya. Nah, pada saat aku coba meramin mata, aku merasa gini. Pada saat aku nggak meramin mata, ini sebelumnya, pada saat aku nggak meramin mata, aku merasa bahwa di belakang si standing lampnya itu ada sosok yang lagi memperhatiin aku. Dan aku kayak nggak tahu karena apakah sugesti karena suara itu atau memang itu benar. Aku merasa yang memperhatiin aku tuh adalah cewek. Nah, tapi aku mencoba menghiraukan dengan cara aku bermain handphone. Setelah itu, aku udah mulai ngantuk nih, mulai ngantuk. Terus aku coba untuk tidur. Aku coba untuk matiin handphone aku, terus aku tidur. Nah, pada saat aku tidur, aku merasa malah sosok yang tadinya di standing lamp itu, yang berada di belakang standing lamp, merasa kayak ada di atas aku. Paham gak sih? Aduh, aku merinding. Kok tiba-tiba aku ngerasa kayak suasananya kayak jadi lebih horor ya, kayak ngerasa lebih gelap gitu. Kalau perasaan aku aja. Nah, terus kayak ada di hadapan aku, tapi hadapan aku tuh kayak ngerasa ya dia lagi di hadapan aku, antara itu melayang atau di atas, nggak ngerti gitu. Aku mau buka mata, aku nggak berani, tapi makin aku tutup, aku makin ngerasa dia mendekat dan makin debar. Hati aku tuh makin debar. Jadi aku mencoba kayak, ya Allah, lindungin aku. Terus aku buka mata, nggak ada apa-apa. Sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah, setelah itu aku kayak, wah ini nggak benar, karena sekali dua kali aku merasa hal yang sama. Jadi aku memutuskan untuk ngidupin lampu terang benderang. Bodo amat, nggak bisa tidur, bodo amat, nanti kalau ngantuk sendiri ya bakal ngantuk. Nah, terus akhirnya aku mencoba untuk ngidupin lampu terang benderang dan aku mencoba untuk tidur lagi, tapi aku nutupin pakai selimut. Tapi jujur di dalam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Nah, pada saat aku tutup selimut, ini jujur aku tuh nggak bohong, nggak ngada-ngada, aku merasa kayak kasur aku itu ada yang nginjek. Kayak di atas kaki aku. Paham kan kalau misalnya ini aku tidur terus kaki aku di sebelah sana, dan kayak di ujung kaki aku itu kayak ada yang nginjek gitu, bukan kaki aku tapi kayak di atas kasurnya gitu, kayak ada yang nginjek yang blep. Tapi injekannya itu tidak kayak nggak seberat kalau manusia gitu guys. Kalau misalnya seberat manusia kan pasti kan yang kayak ke dalam banget gitu ya. Kalau ini tuh kayak ngerasa ada gerakannya, tapi nggak seberat manusia gitu. Paham kan? Nah, aku tuh kayak sumpah di situ tuh kayak nggak tahu harus ngapain, karena memang itu udah malam banget, sekitar jam 12:30 atau jam 1 malam gitu. Udah kayak menurut aku mau minta pindah ataupun komplain ataupun apapun, mau ngeganggu teman itu udah too late, karena aku ngerasa pasti temen aku juga udah istirahat nih, nggak mungkin gitu ya, gitu kan. Sampai pagi bener-bener aku merasa kayak bener-bener aku tuh ngeliat handphone di dalam kasur, dan aku merasa sosok itu tetap me-watching aku sampai sekitar jam 4 atau jam 5-an aku baru benar-benar bisa tidur. Karena di sebelum jam 5 itu aku tuh bener-bener nggak bisa tidur, karena setiap rasa tidur tuh kayak ada aja yang aku ngerasa tuh apa gitu, nggak enak gitu. Aku nggak bisa menjelaskannya, tapi kayak mungkin udah dicampur parno, panik, dan takut gitu ya. Udah gitu, bener-bener itu sesuatu yang nggak enak banget. Ntar jam 6-an aku tuh baru jam 5, jam 6 aku udah baru benar-benar bisa tidur. Yang rencananya aku pengen breakfast, aku nggak breakfast, dan akhirnya aku tuh kayak ada wake up call-nya gitu, ada alarm untuk bangun kru. Itu sekitar jam berapa ya? Jam 12-an kali ya. Nah, aku tuh baru benar-benar bangun itu pas
wake up call itu gitu guys. Jadi pada saat aku udah lagi nunggu, jadi ada salah satu kru aku juga udah turun gitu ya, bareng roommate-nya juga. Terus juga ada kru aku yang as a cockpit gitu ya, juga udah turun. Terus aku cerita, wah gila nggak bisa tidur nih kemarin, kenapa gitu kan, pada nanya gitu ya. Terus aku ceritain dong gini. Terus yang satunya kru aku ngomong gini, Mbak, emang Mbak nggak tahu ya cerita mengenai hotel ini? Karena memang ini udah pada tahu Mbak, makanya kita tuh pada nggak berani untuk sekamar sendiri, katanya kayak gitu. Hah? Emang apa? Karena jujur guys, gue tuh jarang banget untuk mendapatkan destinasi di Palembang, karena memang biasanya gue tuh kalau menjalankan schedule tuh ke Palembang biasanya cuman VV ataupun ya cuman bolak-balik gitu maksudnya. Jadi jarang banget nginep di hotel Palembang ini. Jadi memang untuk cerita itu dan ataupun cerita-cerita mengenai hotel di Palembang memang nggak up to date jadinya, karena memang sejarang itu. Nah ternyata long story short, pada saat kita perjalanan dari hotel ke bandara, jadi karena udah heboh nih satu kru dengan pengalaman aku, jadi pada cerita ada yang menceritakan bahwa ternyata memang hotel ini dulunya itu bersebelahan banget dengan pabrik, namun pabriknya udah dihancurkan, tapi cerobong asap pabriknya itu memang masih ada. Dan nah ceritanya pabrik itu pernah mengalami kebakaran dan ada satu keluarga yang memang menjadi korban dari kebakaran tersebut gitu. Nah salah satunya yang memang sering banget orang-orang hotel itu ataupun tamu-tamu hotel itu mengalami bahwa ada sosok cewek itu gitu, cewek yang menangis. Jadi itu bukan hal yang asing gitu, ternyata memang banyak banget yang sudah mengalami, dan salah satunya adalah kru-kru dari maskapai aku itu mengalami kalau mendengar suara tangisan cewek gitu guys. Bayangin kalau jadi aku, kalau denger dari awal itu cerita, aku fix nggak akan mau sekamar. Mending bertiga deh sama mbaknya, nggak apa-apa. Mau tidur di sofa juga nggak apa-apa. Dan sebenarnya sampai sekarang aja aku tuh kayak menceritakan itu tuh kayak cukup masih takut juga, karena memang bener-bener yang menyeramkan itu kalau di hotel gitu. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi aku pada saat itu, pada saat malam hari itu, apa yang kalian lakukan? Boleh tulis di kolom komentar. Jadi mungkin kalau misalnya ada dari salah satu dari kita mengalaminya, mungkin itu bisa jadi solusi yang perlu kita lakukan. Jangan kayak aku yang sampai pagi nggak bisa tidur, terdiam gitu. Oke guys, sampai situ aja cerita aku, dan semoga kalian suka, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalau kalian punya cerita-cerita pengalaman yang horor-horor juga atau menarik, kalian bisa kirim ke email ini. Sampai ketemu kembali, bye bye.